Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu deret bilangan yang tertentu yang memiliki aturan yang teratur atau tetap bagi setiap sukunya. Pola bilangan. Pola pertama atau suku pertama berjumlah 2. Pola kedua dimulai dari pola sebelumnya. Kemudian ditambah 1, 2, 3, 4. Berikutnya lagi pola ketiga. Pola ketiga itu dimulai dari pola sebelumnya atau pola kedua. Pola kedua 2 ditambah 4. Kemudian tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6. Pola keempat. Pola keempat dimulai dari pola ketiga lebih dahulu. Pola ketiga nih. Maka pola keempatnya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 8. Kita lihat. Pola pertama berjumlah 2. Pola kedua 6. Pola ketiga 12. Pola keempat 20. Selisihnya 4. Selisihnya 4. Selisihnya 6, selisihnya 12 dan 20, 8. Maka sedangkan 4 dan 6 selisihnya 2, 6 dan 8 selisihnya juga 2. Kemudian 4, 6, 8, maka di sini 10. Kita coba. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 ditambah 6. Kemudian ditambah 8. Kemudian ditambah 10. Maka jumlah polanya harus 20 ditambah 10, 30. Kita coba. Pola ke-5 dimulai dari pola ke-4. Artinya kita mulai dari pola ke-4-nya dulu. Nah, ini pola ke-4. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Maka pola berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penambahan 10. Maka jumlahnya 30. Untuk pola berikutnya kita akan mencoba kembali. Pola pertama 1. Pola kedua tetap dimulai pertama 1 ditambah 1, 2 ditambah 2. Pola kedua. Pola ketiga dimulai dari pola kedua 1 ditambah 2. Kemudian ditambah 1, 2, 3 ditambah 3. Pola ketiga. Pola keempat 1 pola dimulai pola ketiga.
atau pola sebelumnya. Pola ketiga adalah, maka pola keempatnya ditambah 1, 2, 3, 4. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita lihat 1 jumlahnya 3, 6, 10. Kita lihat selisihnya 2, 3, 4. Maka kira-kira selisih berikutnya itu 5. Kita coba untuk polanya. Pola ke-5 dimulai dari pola keempat. Nah, ini pola keempat. Pola kelimanya ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Maka jumlahnya 3, 6, 10, 15. Maka 1, 3, 6, 10, 15. Itu bentuk pola. Sekarang bentuknya. Berbentuk apa? Pola ini. Contoh pertama berbentuk persegi panjang. Sedangkan ini bentuknya apa? Segitiga. Sekarang bagaimana menentukan suku berikutnya pada pola bilangan? Pada pola bilangan seperti ini. Pola bilangan ada yang berbentuk aritmetika, dan geometri. Ada pola bilangan berbentuk barisan aritmetika dan barisan geometri. Kalau kita lihat pola bilangannya 3, 7, 11, 15. Berarti 3 dan 7 selisihnya 4. 7 dan 11 4. 15 berarti 4. Kemudian suku keempatnya kelima 1, 2, 3, 4. Kelimanya suku kelimanya 19 karena selisihnya 4. Suku ke-6. Suku ke-6-nya selisihnya 4. 23. 4. Contoh berikutnya 21, 19. Selisihnya 2. 19 ke 7. Selisihnya 2. Kemudian suku keempatnya selisihnya 2. Kira-kira berapa? Apakah sama nantinya si suku ke-5-nya 13? Kita lihat. Selisihnya 2. Di sini 15. Kemudian 15, apakah ini selisih 2? Ya. Kemudian 13 selisih 2. 11 dan seterusnya. Perhatikan. Suku pertama dan suku berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Suku kelima dan keenamnya sama. Selisihnya sama 4. Contoh berikutnya selisihnya sama 2. Jadi suku pertama dan suku berikutnya selisihnya sama. Selisihnya sama, maka disebut pola barisan tersebut pola barisan aritmetika. Aritmetika, pola barisan aritmetika adalah selisihnya, yang selisihnya sama.
contoh berikutnya. Nomor 3. 2, 4, 8, 16. Kita lihat selisih 4. 4 dan 2 selisihnya 2. 4 dan 8 selisihnya 4. Sedangkan 8 dan 16 selisihnya 8. Kita lihat sama? Tidak sama. Apabila membentuk barisan seperti ini disebut barisan perbandingan. 2 ke 4 berapa kali? 2 kali. 4 dan 8 berapa kali? 2 kali. 8 dan ke 16 2 kali. Maka barisan ini bukan barisan aritmetika, karena aritmetika yaitu selisih, sedangkan untuk perbandingan adalah barisan geometri. Maka ini disebut barisan geometri. Kita coba. 8, 16 2 kali. Kemudian dari 16 2 kalinya 32. Kemudian 2 kalinya 64. Untuk contoh keempat, 48 ke 24. Berbandingnya terbalik. 48 adalah 2 kali dari 24. Termasuk juga 12 itu adalah 2 kali dari 24. Maka kemudian di sini berapa? 2 kalinya untuk 12 adalah 6. 6 berapa kali? Hasilnya menghasilkan 6 berapa kali? 3 kali, sebanyak 2 kali. Maka 48 2 kali dari 24, 24 2 kali dari 12, 12 2 kali dari 6, 6 2 kali dari 3. Maka untuk barisan geometri adalah perbandingan. Sedangkan untuk pola barisan atau pola bilangan barisan aritmetika itu adalah selisih. Pola bilangan. Tadi pola bilangan ada 2, yaitu pola bilangan barisan aritmetika dan pola bilangan geometri. Sekarang rumus dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali beda, di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, N itu suku ke. Untuk barisan geometri, rumusnya UN sama dengan A plus. Untuk barisan geometri, A dikali L, N dikurang 1. Untuk barisan geometri, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, sedangkan N adalah suku ke. Kapan penggunaan rumus barisan aritmetika atau barisan geometri? Kita lihat. Apakah kedua ini bisa kita tentukan rumus mana yang kita gunakan? Bisa.
dengan cara tadi. Barisan aritmetika bila selisihnya tetap atau sama, teratur, sama. Dan barisan geometri adalah perbandingan. Kita lihat 6 dan 14 selisihnya, kita lihat dulu selisih ya. Berarti 8. 8 sama 8. Berarti kita gunakan barisan aritmetika. Sedangkan kita lihat 2 ke 4 itu selisihnya 2, ini ke 4. Sedangkan 2 ke 4 itu adalah 2 kali 2 menghasilkan 4. 4 itu 2 kali 4, maka hasilnya 8. Atau 4 itu 2 kalinya dari 8. Maka untuk soal kedua itu adalah perbandingan. Kalau perbandingan adalah geometri. Kita lihat. Kalau ini rumusnya kita tadi menggunakan karena sama barisan aritmetika, maka rumusnya UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali beda. Untuk barisan aritmetika, yang pertama harus kita ingat bedanya. Beda itu atau selisihnya. Beda itu atau selisih. Untuk beda, kita akan mengetahuinya dari kalau menentukan hasil beda, yaitu U2 untuk aritmetika, U2 dikurang U1. Itulah bedanya. Maka untuk ini UN A6 cukup pertama atau barisan pertama ditambah N-nya. N ini kita misalkan 1. Ya, kita misalkan N-nya 1. Maka di sini jadi 1 dikurang 1 dikali, bedanya berapa? Beda adalah U2. U2-nya berapa? U2-nya 14. U1-nya 6 dikurang 6, maka hasilnya 8. Maka bedanya itu 8, maka dikali 8. U1 sama dengan kita lihat 6 ditambah 1 dikurang 1, 0 dikali 8, 0. Maka U1-nya 6. Betul? Betul. U1 6. Kemudian, kapan gunanya? Nah, kalau kita terus-terusan berulang 8, berarti kalau 22 ditambah 8, 30, terus sampai 25 terlalu banyak. Maka kita menggunakan rumus ini. Menentukan U25, maka kita akan cari U25. Sebelum U25 kita ingat tadi ini apa? Barisan aritmetika. Kita lihat barisan aritmetika. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali beda.
Kita mencari apa? U25 sama dengan A plus N-nya tadi berapa yang kita cari di sini? 8. Maaf. N ini dari sini 25. Dikurang 1, bedanya 8. Maka U25 sama dengan A-nya belum. A-nya itu 6. Maka A6 ditambah 25 kurang 1, 24 dikali atau dikurung 8. Maka U25 adalah 6 ditambah 24 dikali 8, 192. Maka U25 adalah 198. Mudah. Waktunya lebih sedikit apabila kita mengurut menggunakan rumus. Kita langsung mengetahui U25, U30 langsung menggunakan rumus. Apabila kita mencari selisihnya, kita harus mengurut terus, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Berikutnya, ini adalah pola bilangan barisan geometri. Geometri rumusnya. Barisan geometri rumusnya. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kita lihat. Gunanya rumus supaya nih ke 20. Kita tidak harus mencari perbandingannya. Terus mengurut. Kita langsung menggunakan rumus. Maka UN langsung U20. Maka A-nya suku pertama 2. Rasio itu apa? Rasio untuk geometri, rasio adalah U2 dibagi U1. Kalau soal ini U2-nya berapa? 4. U1-nya berapa? 2. Maka 4 dibagi 2, 2. Rasio untuk contoh kedua. Maka kita lihat contoh kedua. R-nya rasionya 2. N-nya 20 dikurang 1. Maka U20 adalah 2 dikali 2, 20 dikurang 1, 19. U20 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 19. Artinya 2-nya dikali sampai 2 dikali 2 dikali 2 sampai 19 kali. 19 kali ya. Sampai 19 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 19 kali. Maka U20 2 kali 2 kali 19 kali pangkatnya 2 kali 19 kalinya adalah 2 dikali 524.288. Maka U20-nya adalah 2 kali ini berapa? 1.048.000
576. Terbayang oleh kalian bila mengurutkannya sampai 1.048.576. Terlalu banyak menggunakan waktu. Maka kita bisa menggunakan rumus pola bilangan barisan aritmetika dan barisan geometri. Sekarang, bagaimana mencari rumus suku ke N pada barisan aritmetika dan barisan geometri? Seperti kita ketahui, barisan aritmetika tadi selisihnya sama. Kita lihat 2, 2. Maka selisihnya sama sudah. Kita langsung barisan aritmetika. Untuk mencari rumus suku ke N, ini karena ini adalah barisan aritmetika, maka tetap kita gunakan rumus baris aritmetika. UN A plus N dikurang 1 dikali beda. UN itu rumus. Untuk menentukan rumus ini ya, A-nya 3 ditambah N-nya rumus dikurang 1. Bedanya berapa? Kalau beda adalah U2 dikurang U1. U2-nya 5 dikurang U1 3. Maka UN sama dengan 3 ditambah 3N maaf, bedanya bukan 3. 5 dikurang 3 adalah bedanya 2, maaf. Bedanya U2-nya 5, U3-nya 3, maka bedanya adalah 2. Kembali, suku pertama 3, N-nya rumus min 1. Bedanya 2. 2 kali N, 2N. 2 kali min 1, min 2. Maka UN sama dengan yang sejenis, suku yang sejenis 2N ditambah 3 dikurang 2. Maka UN sama dengan 2N plus 1. 3 dikurang 2, 1. Kita coba, ini rumus suku dari soal ini. Kita coba ya. Ini suku 1, 2, 3, 4. Coba suku kelimanya berapa? Dengan mencoba rumus. Berarti UN tetap sama. Rumusnya 2N plus 1. Apabila kita mencari U5 sama dengan 2 dikali 5. N-nya 5. 5 ditambah 1. Maka U5-nya adalah 2 dikali 5, 10 tambah 1, 11. Maka di sini harus 11. Kita lihat. Selisihnya 2. Maka di ya. Tuh. Rumusnya sama. Untuk berikutnya. Barisan geometri. Barisan geometri UN sama dengan barisan pertama atau suku pertama dikali rasio pangkat N dikurang 1. UN rumus sama dengan A-nya 2 rasio. Rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Maka U2-nya 4, U1-nya 2, rasionya 2. Maka rasio R-nya 2. N-nya
rumus dikurang 1. Maka UN sama dengan dalam perpangkat 2 itu pangkatnya berapa yang menghasilkan pangkat 2 yang menghasilkan hasil 2, yaitu pangkat 1. Dimisalkan 2 pangkat 1 hasilnya 2 dikali 2N 1 dikurang 1. Maka UN sama dengan dalam pangkat apabila perkalian maka pangkatnya ditambah. Berarti N dikurang 1 ditambah 1. Maka UN sama dengan negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1. Maka hasilnya 0. Maka 2 pangkat N. Ini habis ya. Maka tinggal N. Kita coba. Ini ya, ini suku ke-5. Menggunakan rumus ini. UN sama dengan 2 pangkat N. Apabila U-nya 5, maka 2 N-nya 5. Maka 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali 4 dikali 2 8 dikali 2 16 dikali 2 32. Maka U5-nya 32. Apakah sama? 16 adalah 2 kali dari 32. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.